Gua tahu lo itu siapa. Sari kan? Apa lo udah lupa sama tampang gua? Gua yang pertama kali mendapatkan keperawanan lu, Sari. Dan sekarang, karena lu gua lihat udah berubah, gua mau lu ngelayanin gua. Nah, sebut saja, berapa harga bookingan lu satu malam? Tuh gua tinggal di situ, ya? Atau lu butuh duit sekarang? Ayo kita masuk. Kalau begitu, saya tidak perlu dibayar. Karena abang sudah memberikan pengalaman buat saya. Saya memang menjual diri karena ketagihan setelah peristiwa itu. Lucu. Benar-benar lucu. Kok ada ya cewek ketagihan setelah diperkosa? Jadi lo mau menerima tawaran gua? Saya akan datang malam nanti. Tapi ingat, teman abang itu juga harus kebagian jatah. Dan perlu abang ingat, kalau abang harus kuat agar dapat memberikan kepuasan saya nanti malam. Hebat bener nih cewek. Dia minta kita berdua melayani kepuasannya. Lu gimana, Dul? Mau ikutan gak? Ya elah bang, masa ada rezeki ditolak? Apalagi cewek ini cakep banget. Lah, biasanya nenek-nenek juga kita hambat. Awas lo ya. Kalau lu sampai gak datang nanti malam, gua pasti cari lu. Dan gua sekap di hutan kayak dulu lagi. Lu paham kan? Saya paham bang. Dan janji bakal datang malam nanti. Sekarang izinkan saya untuk berkeliling lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis dan kisah horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Siang yang terik, Gunaldi sudah berdiri di dekat rumahnya. Ia tidak melihat siapa-siapa di sana. Hanya balai-balai bambu yang masih terawat bersih, meski usianya hampir sama dengan usianya sendiri. Masih terbayang dengan jelas dalam ingatannya saat mereka berkumpul di atas balai-balai itu. Mereka saling bercerita ditemani sebuah katel tempat air teh dan sepiring ketela rebus. Nikmat rasanya setelah bermain, mengejar-ngejar layangan, kemudian menyantap beberapa potong ketela. Tapi itu dulu. Sedangkan sekarang, Gunaldi nyaris tidak mengenal lagi apa itu ketela rebus atau singkong goreng. Bahkan, hampir tidak pernah ia melihatnya lagi. Makanan yang sekarang ia kenal tentu saja makanan orang-orang yang berkelas menengah ke atas. Dan semua itu hanya bisa ia peroleh setelah menjalani ritual pesugihan. Apapun yang ia inginkan pasti dengan mudah ia dapatkan. Gunaldi melihat rumahnya bagian samping sudah semakin condong nyaris roboh. Untuk memperbaikinya, tentu saja bapaknya harus mencari uang yang cukup banyak. Gunaldi ingin suatu saat nanti ia akan membangun sebuah rumah besar di atas lahan bekas rumahnya. Sebuah rumah mewah dengan desain modern dan megah. Semegah istana. Gunaldi sadar kalau dalam mencari kekayaannya ada batasan yang telah digariskan dan ditentukan. Dan sebelum batasan itu habis, Gunaldi ingin membuktikan kalau dirinya juga masih berguna, setidaknya buat keluarganya. Dia ingin melihat kedua orang tuanya bangga memiliki anak seperti dirinya. Dia ingin warga juga menyaksikan kalau dirinya mampu meraih mimpinya, dan bukan seorang anak muda yang culas, pemabuk, dan urakan atau arogan. Gunaldi duduk di balai-balai bambu tempat dia tertidur nyaman sehabis main.
Semua masih terlihat sama sejak ia pergi meninggalkan rumah itu. Ada duka yang tiba-tiba menyeruak mengiris hatinya saat ia ingat akan hinaan dan cemoohan dari perempuan yang pernah ia cintai, Karyati. Terkadang lewat di depan rumah Gunaldi. Perempuan itu hanya mencibir, terkadang melempar candaan yang membuat hati Gunaldi terasa tercabik-cabik. Hati-hati kamu, Rus. Nanti kamu keruntuhan. Seru gadis itu sambil menunjuk atap rumahnya yang memang sudah agak cekung bagian tengahnya. Mungkin sebagian kayunya telah keropos. Tengah Gunaldi mengumbar lamunannya. Tiba-tiba matanya melihat bapaknya yang baru kembali dari kebun dengan membawa sebuah cangkul. Kaki-kaki tua itu sempat terdiam melihat seorang pemuda yang menurutnya adalah anaknya yang telah lama pergi. Dengan rasa senang sekaligus haru, Pak tua itu pun segera bergegas untuk mendekati Gunaldi. Namun dia harus kecewa, karena Gunaldi sudah lebih dulu beranjak pergi. Mungkin dia bukan dia. Mungkin hanya perasaanku saja yang sudah kangen ingin melihat anakku. Pak Gunaldi menyimpan rasa kecewanya. Namun mata lelaki tua itu tertunduk pada sebuah kantong kresek berwarna hitam. Bungkusan apa ini? Wah, jangan-jangan ini ketinggalan. Pasti ini milik orang tadi. Dengan tegang, tangan itu membuka kantong kresek tersebut. Astaga, uang siapa ini? Kenapa dia sampai lupa meninggalkannya? Dia terkejut demi melihat segepok uang kertas yang masih baru. Dengan cepat ia membawa bungkusan itu dan segera menyusul pemuda tadi. Tapi Gunaldi sengaja tidak berlari cepat. Dia hanya sembunyi sambil tetap memperhatikan sosok bapak yang celingkukan mencari-carinya. Loh, cepet amat ngilangnya. Kayak demit saja itu orang. Pak Goni pun kembali ke rumahnya. Dia keluarkan semua isi bungkusan tadi. Dan di antara lembaran uang terdapat secari kertas bertuliskan, "Gunakan uang ini sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat." Apa uang ini untuk aku? Aku takut menerimanya. Jangan-jangan. Pak Goni menerka-nerka maksud uang yang ditinggalkan pemiliknya itu. Tapi dia juga ingat kalau beberapa waktu lalu dia juga mendapat bungkusan uang, meski dalam jumlah tak sebanyak sekarang. Pak Goni benar merasa aneh dan tidak habis pikir. Mana mungkin orang akan meninggalkan uang sebanyak ini? Dia masih mengingat pemuda yang duduk di balai bambu tadi. Ia seperti yakin kalau itu adalah Rustandi. Tapi kenapa dia harus pergi? Orang tua mana yang akan merasa pangkling dengan anak kandungnya sendiri? Getaran batinnya pun mengatakan kalau dia memang anaknya. Lalu dari mana dia mendapatkan uang sebanyak ini? Bukankah Rustandi selalu berfoya-foya menghabiskan uang gaji mingguannya hanya dalam satu malam? Ada apa toh, Pak? Kelihatannya kok seperti orang bingung. Mondar-mandir ke sana kemari. Anu lho, Bu. Bapak lagi nyari orang yang tadi duduk di sini. Sepintas, Bapak melihat dia itu Rustandi, Bu. Anak kita. Tapi belum sempat Bapak mendekat, dia sudah pergi. Dan perginya itu cepat sekali loh, Bu. Seperti hantu. Dan yang lebih membuat Bapak bertambah heran itu, dia meninggalkan ini loh, Bu. Ini apa loh, Pak? Apa isinya? Uang dalam jumlah banyak. Ini, coba Ibu lihat sendiri saja. Mata sang istri terbeliak lebar. Tangannya sampai membekap mulut yang akan mengeluarkan teriakan. Terkejut demi melihat setimpuk uang kertas yang baru dalam jumlah yang sangat banyak. Uang? Apa mungkin dia juga yang telah menaruh uang di dahan bambu tempo hari itu? Apa Bapak tidak merasa kalau ada yang tidak lazim di keluarga kita?
Maksud ibu? Kalau memang Rustandi pulang, mengapa dia tidak mau melihat kita? Dan kenapa dengan sengaja meninggalkan uang untuk kita? Ibu jadi ragu kalau orang itu tentu bukan Rustandi. Sebab seandainya Rustandi bekerja, berhemat sekalipun, belum tentu ia bisa mendapatkan gaji sebanyak ini sejak dia menghilang. Atau jika benar dia anak kita, namun dia tidak mau kelihatan oleh kita. Apa dia sudah berubah menjadi seseorang perampok misalnya? Ibu ini kok malah ngawur toh? Ya mana mungkin Rustandi berani melakukan itu. Rampok itu butuh keberanian nyali yang besar loh, Bu. Harus pintar membaca situasi dan enggak sendirian. Nah, itu masalahnya. Kalau bukan hasil dari merampok, lalu dari mana? Nyupang, ngipri, atau melakukan pesugihan? Sudah Bu. Ibu ini kok malah tambah ngawur aja. Nah, simpan aja uang ini baik-baik. Barangkali saja dia kembali dan menanyakannya. Karena ini memang ketinggalan. Dan jangan cerita kepada siapapun. Sebab urusannya bisa panjang nanti. Iya, Pak. Biarkan hanya kita yang tahu. Jangan sampai ini tersebar, kita bisa celaka. Jangan-jangan nanti kita yang dituduh ngerampok. Ya itu diam, Bu, maksud Bapak. Jangan kita pakai dulu uang itu. Bukanlah uang yang kita temui tempo hari masih ada. Walah, Pak. Bukannya masih ada. Tapi gak akan habis kita pakai setahun depan. Kalau kita menggunakannya secara irit. Seperti sudah biasa kita lakukan. Makan seadanya saja. Dan gak usah neko-neko. Anggap saja seperti kita tidak mempunyai uang. Iya, Bu, itu betul. Lagi pula, Bapak lebih suka makan seadanya saja. Ikan asin, sambal, dan lalap. Ketimbang makan daging yang kata orang pintar itu bilang kolesterol atau itu apalah. Hidup sederhana, sekalipun uang di tangan kita bisa saja kita anggap milik kita. Dan kita adalah orang kaya. Sudahlah, Pak. Sekarang sudah hampir sore. Itu ayam, bebek, dan kambing belum dikasih makan. Oh, iya ya, Bu. Bapak hampir lupa. Uang memang membuat orang jadi lupa, Bu. Keesokan harinya, barulah tersiar kabar kalau kemarin malam telah ada sebuah kejadian di rumah Juragan Amri, seorang pengusaha beras ternama di desa itu. Kabar itu pun sampai ke telinga Pak Guni dan istrinya. Mereka berdua saling berembuk mengenai kabar bahwa rumah Juragan Amri bukan kemasukan perampok atau pencuri, karena tidak ada tanda-tanda kerusakan baik pintu ataupun jendela dan tanda lainnya. Dari argumen warga mengatakan kalau ada pelaku pesugihan yang masuk ke rumah sang juragan. Namun sejauh ini belum ada yang melihat makhluk jadi-jadian dalam wujud apapun, kecuali mereka pernah melihat penampakan seorang anak berkepala gundul dan berkulit hitam legam, yang mereka percayai itu adalah tuyul. Menurut cerita, sampai saat ini belum pernah ada yang mengatakan kalau tuyul bisa mengambil uang dalam tumpukan dan perhiasan. Karena tuyul dari banyak cerita hanya bisa mengambil lembaran demi lembaran uang kertas. Dan tidak pernah terdengar kabar kalau tuyul membawa perhiasan, apalagi dalam jumlah yang banyak. Waduh, Bu. Sepertinya uang yang ada pada kita itu milik Juragan Amri. Jumlahnya hampir sama dengan jumlah uang yang kita simpan. Gimana ini ya? Apa Ibu punya solusi? Apa kalau tidak, kita serahkan saja uang ini kepada pemiliknya, agar kita terbebas dari semua masalah? Pak, kalau
kita menyerahkan uang ini kepada Juragan Ampri, itu artinya sama saja dengan bunuh diri, Pak. Loh, bunuh diri? Bunuh diri bagaimana toh, Bu? Bukankah kita membantu meringankan beban juragan itu? Dan dia pasti senang loh. Mungkin kita akan diberikan imbalan saja. Bagaimana kalau Juragan Ampri malah menyebar berita bahwa yang melakukan pesugihan adalah kita sendiri? Ya gak mungkin lah, Bu. Masa kita mencuri, lalu kita kembalikan? Atau mereka akan menyangka kalau pelaku pesugihan itu memang sengaja membantu kita. Lalu mereka juga berpikir, setiap orang yang melakukan itu dan mau bersusah payah membantu kita. Nah, apa pendapat mereka? Jelas mereka akan menduga kalau orang terdekat dengan kita ya pasti anak kita, ya kan? Kan gak mungkin orang lain bersusah payah hanya untuk membantu kita ini. Pendapat Ibu memang ada benarnya, Bu. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bu? Perasaan Bapak jadi gak tenang gara-gara uang itu. Aku takut kita ikut terlibat loh, Bu. Iya, Pak. Kita itu miskin, tapi kita bisa hidup dengan tenang. Tapi sekarang, uang itu bikin kita cemas dan selalu gelisah. Rustandi, apa yang sebenarnya kamu lakukan, toh? Kedua orang tua Rustandi semakin hari semakin dibebani pikiran cemas, takut dan gelisah. Mereka juga tidak berani ikut berkomentar jika kebetulan ada tetangga atau teman yang tengah membicarakan tentang kabar adanya pelaku pesugihan yang mulai bergentayangan menghantui para juragan kaya di desa mereka. Mereka semakin gelisah dan nyaris tidak bisa tidur dengan nyenyak. Hampir jam 1 malam, Bu Atikoh, istri Pak Goni, belum juga tertidur. Hanya memandang kosong pada atap rumahnya yang memang tanpa plafon. Sinar rembulan pun dapat menembus di antara genteng-genteng yang sudah melorot atau tergeser karena bambu atau kayu-kayu sebagai dudukannya mulai keropos. Bu Atikoh entah mengapa tiba-tiba ingin duduk di luar, di balai-balai bambu, dan memang terasa lebih nyaman. Bulan di angkasa dapat ia lihat secara utuh, bulat bak bola emas yang tergantung di langit luas. Dan seketika itu, naluri ibu ini merasakan kalau ada seseorang yang tengah memperhatikannya. Naluri Ibu Atikoh ternyata benar. Sebab ketika ia melihat ke sebuah pohon besar, ada sesosok bayangan layaknya seperti manusia. Ibu Atikoh berkesiap, ia ingin berteriak, namun bayangan tadi sudah lebih dulu menghilang. Dan hanya terdengar suaranya saja yang mengatakan, "Ibu, ini aku Rustandi, Bu. Aku anak Ibu. Dan aku belum mati, Bu. Aku hanya pergi karena malu atas perbuatanku yang telah mencoreng nama baik Bapak dan Ibu. Aku juga malu pada semua orang, Bu." Suara Rustandi terdengar pelan seakan berbisik di telinga ibunya. Tapi kenapa kamu datang malam-malam begini, Nak? Dan kenapa hanya bayangan kamu saja? Kemana raga kamu? Jika Ibu melihat wujudku sekarang, mungkin Ibu akan pingsan, Bu. Karena sekarang aku bisa berubah wujudku menjadi seekor hewan. Maksud kamu bisa menjelma dalam bentuk binatang? Kenapa bisa begitu, anakku? Ini mungkin sudah jalan hidupku, Bu. Sudah menjadi takdir yang terburuk bagiku. Aku tidak menjalani pesugihan. Namun, sebagai rasa terima kasihku, telah diselamatkan dari kematian. Maka aku bersedia menerima segala resikonya, Bu. Aku adalah makhluk terkutuk yang tidak akan pernah mendapatkan ampunan sampai ajal menjemputku. Maka sebelum waktunya tiba, aku ingin membuktikan kalau aku juga bisa menjadi orang hebat di kampung kita. Aku akan membuat rumah kita yang reot ini menjadi sebuah istana. Dan akan aku habisi seluruh harta orang kaya di kampung ini, agar mereka merasakan betapa sakitnya menjadi orang miskin, Bu.
Rustandi, kenapa dengan kamu sampai sedemikian besar sehingga kamu tersesat seperti ini? Biarlah, Bu. Dan akan aku buktikan pada saatnya nanti. Karyati juga akan jatuh dalam pelukanku. Karyati? Oh, jadi kamu masih mendendam cinta. Cinta kamu terhadap gadis itu. Karyati akan segera menikah. Tidak apa jika dia menikah, Bu. Tapi pada akhirnya, dia tetap jadi milikku. Aku pergi dulu dan sampaikan salamku pada Bapak ya, Bu. Sampai di situ, bayangan Rustandi pun raib entah kemana. Malam sudah beranjak jauh menuju pagi. Seekor babi hutan bertubuh besar menyelinap di antara pepohonan besar. Matanya yang merah memandangi sebuah rumah berlantai 2 yang paling mewah di desa itu. Rumah terlihat begitu sunyi, seolah sudah tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Gelap, semua jendela kaca di lantai bawah. Namun Gunaldi yang sekarang berwujud hewan itu melihat ke atas rumah besar itu. Ada cahaya lampu yang masih menyala dari sebuah ruang di lantai atas. Untuk sesaat Gunaldi termenung. Apakah masih ada orang yang masih berjaga di ruangan itu? Gunaldi bimbang. Harusnya dia gagal untuk melakukan operasinya malam ini dan harus kembali dengan tangan hampa. Tidak, aku tidak boleh pulang sebelum aku bisa menggasak harta pemilik rumah ini. Maka dengan nekat, ia menyusuri sepanjang tembok bangunan itu untuk meyakinkan di mana letak kamar utama, kamar pribadi Juragan Sukandar, lelaki yang telah baik hati memberinya makan dan menawarkan pekerjaan untuknya. Tak ada belas kasihku untuk siapapun, walau orang itu telah berbaik hati padaku. Harta mereka adalah tujuan utamaku. Gunaldi membaringkan tubuh hewannya dan dalam sekejap saja tubuh hewan itu pun sirna, menjelma sosok bayangan manusia yang dengan cepat menembus dinding yang ia yakini kamar pribadi Juragan Sukandar. Sosok jelmaan Gunaldi untuk beberapa saat terdiam. Ia memandang ke tempat tidur yang hanya ditempati seorang wanita cantik. Oh, berarti juragan itu memang berada di lantai atas. Aku harus cepat bergerak sebelum dia kembali ke kamar ini. Gunaldi dengan cepat bergerak menuju lemari pakaian. Sebab hampir semua orang kaya menyimpan harta mereka di dalam sana. Namun dia tidak menemukan apapun. Penciumannya tertuju pada kolong tempat tidur, dan Gunaldi segera menyusup masuk kolong untuk memastikan keadaan harta itu. Tangannya merasakan getaran pada beberapa lantai keramik, dan dengan pelan ia mencongkel keramik pertama sampai yang terakhir terasa getarannya. Dan benar saja, di dalam sana terlihat sebuah kotak besar berwarna hitam. Dengan sedikit gemetar dia berusaha membuka kotak yang terkunci rapat. Gunaldi terdiam, berpikir bagaimana cara membuka kotak tersebut yang ternyata menggunakan angka-angka rahasia. Tidak ada cara lain, Gunaldi harus merusak kunci dengan menggunakan hawa panas yang ia salurkan lewat telapak tangannya. Kunci pun terbuka. Mata Gunaldi terbelalak lebar, melihat batangan emas memenuhi kotak tersebut. Ia mulai berpikir untuk sekalian membawa kotak tersebut. Namun belum sempat ia menyeret kotak, lamat-lamat dia mendengar suara langkah kaki yang mungkin sedang menuruni tangga, dan ayat suci mengiringi langkah kakinya. Seketika itu pula, tubuh Gunaldi bergetar hebat seperti orang demam. Ia menyadari kalau sudah tidak ada lagi waktu yang tersisa. Dengan cepat, dia mengambil beberapa batang emas, kemudian bergerak bagaikan kilat menembus dinding, walau dengan cara ia paksakan. Ia tidak ingin sampai terluka mendengar suara bacaan ayat suci. Dan Gunaldi harus berjalan ekstra hati-hati, karena hari mungkin sebentar lagi menjelang subuh. Sesampainya di rumah, Gunaldi merasakan panas dingin di sekujur tubuhnya. Ia hanya termenung, terdiam di dalam ruangan khususnya.
Dipandanginya dupa yang masih mengepul sisa pembakaran tadi malam. Air bunga di dalam baskom pun terlihat tenang. Hanya saja api dari sebatang lilin masih sedikit bergoyang, mungkin gerakan nafasnya. Dia teringat pesan dari sang penguasa gua siluman yang telah mewanti-wanti agar jangan sampai mengambil milik orang alim, karena harta yang mereka miliki adalah sebagian dari tirakat yang selalu mereka jalani. Tapi Gunaldi melaksanakan kehendaknya. Demi harta dia tidak peduli dengan peringatan dari sang penguasa. Satu-satunya cara agar dia bisa aman dan terlepas dari ancaman bahaya, dia harus segera mencari seorang wanita untuk dijadikan istri dan menjaga keselamatan dirinya. Dan mungkin ada seorang yang bisa membantunya dengan cepat untuk mencarikan wanita. Sujat Miko atau yang ia panggil Miko ternyata sedang berada di pangkalan ojeknya. Maka ketika melihat Gunaldi, ia segera memanggilnya agar mendekat. Mau kemana Thomas bro? Miko mengajak duduk di bangku panjang dan memesan 2 gelas kopi. Kita ngopi aja sambil ngobrol, dan sekarang saya yang traktir ya. Wah, kebetulan mas bro. Saya memang mau ngopi, cuman belum dapat penumpang. Kalau ngutang dulu kan gak baik, masih pagi. Iya betul itu. Aku tuh mulai merasa kerepotan loh. Ngurus rumah sendiri, cuci baju sendiri, dan memasak kadang-kadang juga sih. Aku kepikiran, gimana ya kalau cari istri saja gitu. Semua itu demi meringankan beban pekerjaanku di kantor. Dan di rumah ada yang mengurusnya. Ya, memang sudah seharusnya sih mas. Saya kira Mas Gun ini sudah cukup segalanya. Cukup umur, cukup dewasa dalam pemikiran, dan cukup dalam hal materi. Jadi nggak ada alasan untuk menunda-nunda lagi rencana berumah tangga. Tapi ngomong-ngomong, udah ada calonnya belum? Kalau belum ada, mau nggak saya carikan? Tinggal mas bilang tipe cewek pilihan kamu. Sayangnya belum punya mas. Tapi buat saya yang paling saya suka, perempuan yang hidupnya pernah menderita, seperti yang pernah berurusan dengan hal hukum misalnya, atau perempuan yang sudah terbuang dari kehidupan masyarakat. Artinya, saya itu ingin membantu agar dia itu hidup dalam kehidupan yang sebenarnya, mas. Tidak dikucilkan dan dipandang sebelah mata. Oh, artinya mas ingin mengangkat derajat wanita itu gitu ya, agar bisa kembali ke jalan yang benar. Sepertinya saya tahu siapa perempuan yang mas cari itu. Mas Miko sepertinya menyambut baik niatan Gunaldi dan ia mendukungnya. Apa mas gak keberatan kalau nanti cewek itu saya ajak ke rumah si mas? Oh, tentu saja enggak lah mas. Malah saya berterima kasih atas perhatian Mas Miko yang sudah mendukung niatan saya. Iya mas, nanti saya usahakan ya. Dan dari obrolan itu mereka lanjutkan sampai pada suatu ketika Miko membawa seorang wanita yang ia kenalkan pada Gunaldi. Sujat Miko atau yang akrab dipanggil Miko siang itu datang mengunjungi kediaman Gunaldi. Miko tidak sendirian, tapi dia ditemani seorang wanita muda yang berparas cantik. Silakan duduk Mas Miko. Mbak. Iya, Sari. Gunaldi. Balasnya, kemudian dia masuk ke dalam dan kembali dengan membawa 2 gelas air minum yang langsung ia letakkan di atas meja. Neng Sari ini sengaja saya ajak ke sini untuk saya kenalkan sama Mas Gun. Ya, barangkali antara Mas Gun dengan Neng Sari ada kecocokan. Yang satu kaya dan yang satu cantik. Silahkan kalian berdua ngobrol-ngobrol nyantai dulu. Sementara saya mau ngecek dulu ya. Nanti saya kembali. Jat Miko sengaja meninggalkan mereka berdua untuk mengadakan pendekatan. Jangan lama-lama loh Kang. Nanti Akang lupa lagi. Ya kalau saya lupa tinggal ngebel saja ya. Setelah Miko pergi, Gunaldi dan Sari mulai terlibat dalam obrolan serius. Maaf mas, apa beneran Mas Gunaldi ini sedang mencari istri? Padahal kalau menurut saya laki-laki seperti Mas Gun ini sudah pasti dengan mudah mendapatkan wanita, bahkan beberapa wanita.
wajah ganteng, masih muda, kaya, dan kelihatannya Mas juga sering bergaul. Atau mungkin Mas Gun punya kriteria khusus untuk mencari calon istri? Lebih tepatnya, saya ingin seorang istri yang benar-benar mau berbakti kepada suaminya. Ingin memilih istri dari wanita yang kurang beruntung dalam hidupnya. Ya, seperti diri saya. Apa Mas Gun pernah ada dalam posisi seperti itu? Iya, kalau kamu percaya. Saya pernah hidup dalam keadaan terpuruk, terkucil dari masyarakat, dan menjadi cibiran orang. Saya saat itu sekarat dan pergi meninggalkan kehidupan kelam, pergi membawa dendam. Tapi saya melihat sekarang dalam keadaan bahagia dan tidak kekurangan. Ya, itu karena saya kerja keras. Saya lakukan selama ini. Sehingga saya bisa bangkit dari keterpurukan. Lalu bagaimana dengan kamu sendiri? Mempunyai wajah cantik yang menurut saya sangat mudah untuk menarik hati laki-laki. Iya, Mas Gun benar. Saya sendiri mengakui kalau aku ini cantik. Karena kecantikan inilah saya menjadi terhina. Saya mengalami tindakan amoral dari 4 pemuda. Mereka memperkosa saya hampir setiap saat. Mereka mengurung saya, dan keluarga saya mulai cemas. Karena berhari-hari saya tidak pulang. Beruntung ada orang yang mendengar teriakan saya di tepi hutan sana. Dan entah bagaimana caranya, saya bisa bebas dari mereka yang telah mengurung saya itu. Sejak saat itu, saya merasa malu untuk bertemu dengan orang lain selain keluargaku sendiri. Dan anehnya, saya tidak dapat menceritakan orang yang telah menganiaya saya. Saya hanya menyimpannya dalam hati dengan berharap pada suatu saat nanti saya dapat membalaskan sakit hati saya. Hampir 2 tahun saya hidup dalam lembah hitam demi anak yang lahir tanpa ayah. Saya bekerja melayani dari satu pria ke pria yang lain. Sari menceritakan riwayat hidupnya yang ternyata cukup tragis. Gunaldi menarik nafas berat. Ia seperti tengah merasakan beban berat dalam diri wanita di hadapannya itu. Kita senasib. Kita bisa bekerja sama sebagai satu tim sakit hati dan menjalin kekompakan untuk melakukan pembalasan. Maksud Mas Gun? Nanti kita lakukan bersama setelah kita menikah dan hidup bersama-sama. Akhirnya, kita berdua akan membuat orang yang pernah menyakiti kita akan merasakan sakit juga. Dendam. Gunaldi tertawa lebar yang membuat Sari terpana. Untuk meyakinkan Sari, Gunaldi memberikan setumpuk uang agar Sari percaya bahwa dia tidak main-main dengan ucapannya. Dan tentu saja Sari menerima dengan rasa sukacita uang dan tawaran menikah dari Gunaldi. 2 minggu kemudian, orang tua Sari, Murti, menggelar syukuran acara akad nikah di rumahnya, yang dihadiri beberapa orang famili saja. Sebenarnya bisa saja Gunaldi menggelar acara itu dengan sebuah pesta. Namun kedua orang tua Sari menolaknya dengan alasan tidak akan ada orang yang mau datang ke undangan mereka, dan Gunaldi pun memakluminya. Akad nikah sudah siap, 2 orang penghulu dan naib serta saksi sudah duduk di ruang yang telah disediakan. Tubuh Gunaldi mendadak gemetar demi melihat sebuah kitab suci Al-Quran sebagai mahar ijabnya. Dia sadar kalau tubuhnya akan melemah. Maka ia meminta untuk mempersingkat waktu saja dengan alasan kepala pusing dan perutnya terasa mual. Untungnya Gunaldi bisa mengikuti ucapan yang menjadi tuntunan dari sang penghulu. Selesai itu, Gunaldi langsung menghambur pergi tanpa mengikuti membaca doa. Dia sadar jika terlambat, maka akibatnya akan fatal, dan itu tidak boleh terjadi. Gunaldi masuk ke toilet dan tanpa sengaja tangannya menyentuh keran air
hingga air menyiram kakinya. Seketika itu juga dia merasakan kakinya agak berat. Dan ketika ia melihat, telapak kakinya mulai berubah menjadi sepasang kaki seekor hewan. Dengan terhuyung-huyung, Gunaldi pun meninggalkan rumah Sari melalui pintu belakang. Dia tidak peduli lagi bila keluarga Sari harus kehilangannya. Setibanya di rumah, Gunaldi segera memasuki kamar khusus dan ia segera menyalakan sebatang lilin. Nyala lilin mulai menerangi ruang yang semula gelap. Setelah itu, Gunaldi mengambil sikap duduk untuk melakukan ritualnya memanggil sang penguasa. Ruangan seketika terasa dingin membekukan tulang, hingga tubuh Gunaldi bergetar hebat menggigil. Dan dari nyala lilin, keluarlah sosok makhluk berwujud manusia berkepala seekor babi jantan, besar dan sangat menyeramkan. Ada apa kau memanggilku? Ampun Baginda, aku baru saja melakukan kesalahan, sehingga harus mengalami penderitaan ini. Aku terpaksa menikahi bangsa manusia, demi untuk menjaga keselamatan diriku. Tidak apa-apa anakku, semua hanya sementara saja, karena memang itulah kelemahan bangsa kita. Sudah digariskan dari alam kedua. Percayalah, sebentar lagi penderitaan kamu akan lenyap. Manfaatkan wanita yang telah kau nikahi dengan sebaik mungkin. Cari kekayaan dan harta yang sebanyak kamu mau. Dan jadilah seorang penguasa, bukan jadi seorang pecundang. Terima kasih Baginda. Aku berjanji untuk menguras habis harta mereka. Dan perlahan wujud dari penguasa alam gaib itu pun lenyap. Setelah resmi menikah, Sari Murti pun tinggal di rumah Gunaldi yang menurutnya cukup mewah. Keseharian Sari sama seperti istri-istri kebanyakan, melayani suami hingga merawat rumah dengan baik. Pada seminggu kemudian, barulah dia merasakan ada kejanggalan yang ia temukan. Bermula saat Sari tengah membersihkan rumah. Ada sebuah ruangan yang belum pernah ia bersihkan, karena pintunya selalu tertutup rapat. Namun pagi ini, Sari melihat pintu ruangan yang biasanya tertutup agak sedikit terbuka. Dengan membawa sapu, dia menuju ke sana dengan maksud membersihkan ruangan itu. Dari pintu yang terbuka sedikit itu, Sari mencium aroma yang sangat harum dan menyengat. Aroma dupa. Sari ingat kalau dulu orang tuanya juga sering membakar dupa pada hari yang tertentu. Misalnya malam Jumat Kliwon. Aneh. Masa masih muda udah kayak mbah, pakai bakar dupa segala. Mau manggil jin apa? Tangan Sari mendorong pintu hingga terbuka lebar, dan matanya terbeliak kaget. Di sana terpampang pemandangan tidak layak bagi seorang lelaki muda seperti Gunaldi. Ini kamar apaan? Kok mirip kamarnya Mbak Dukun? Sari melangkah semakin dekat. Diperhatikannya satu persatu benda yang terdapat di lantai beralaskan karpet berwarna merah. Ada baskom yang berisi air dengan taburan bunga-bungaan. Baki panjang masih terdapat aneka buah dan makanan berikut sebutir telur dan sebatang rokok serutu. Ada juga sebatang lilin tepat terdapat di bagian tengah. Sari sempat mengusap lengannya yang tiba-tiba merasakan merinding. Dan dia tidak jadi membersihkan ruangan itu karena khawatir kalau suaminya tidak mengizinkannya. Dia kembali menutup pintu dengan rapat. Namun baru saja dia membalikkan badan untuk meninggalkan ruangan tersebut, Gunaldi sudah berdiri di belakangnya, hingga Sari merasa terkejut bukan main. Apa yang kamu lakukan di sana? Duduklah. Ada yang ingin aku katakan tentang kamar itu. Sari mengikuti suaminya duduk di ruang tamu. Kamar yang baru saja kamu masuki adalah kantor pribadiku. Sari yang semula takut akan dimarahi Gunaldi, sekarang malah merasa heran dan dia tertawa. Kantor? Mas, bikin aku ketawa aja. Semua orang juga tahu, Mas, yang namanya kantor itu tempat kerja. Dan sudah pasti ada meja, kursi, buku-buku atau komputer lah. Ini
Aku cuma lihat peralatan dukun. Itu tempat melakukan ritual, Mas. Iya, kamu benar, Sari. Setiap kantor tentu memiliki peralatan. Dan itulah peralatan kantor milikku. Dan kelak kamu ada di dalam sana menjadi asisten pribadiku. Asisten pribadi? Maksud kamu apa, Mas? Aku mencari istri bukan untuk saling melengkapi hidup dalam berhubungan rumah tangga. Hanya bercinta dan memiliki anak-anak. Tapi aku menemukan kamu sebagai wanita yang terbuang, terkucil dari masyarakat. Aku tahu kamu mempunyai dendam yang sama dengan diriku. Maka kamu masuk dalam kriteria seorang istri dengan latar belakang yang sama denganku. Kamu bisa mengambil uang, harta yang aku punya. Asalkan kamu juga membantuku mencari harta dan kekayaan dengan caraku. Mas, kamu memang benar. Aku mempunyai impian untuk menjadi wanita terpandang. Tidak lagi menjadi cemoohan warga. Dan aku juga ingin membalas sakit hatiku terhadap pria yang telah menyebabkan diriku hancur. Bagus. Sekarang aku akan berterus terang mengatakan siapa diriku sebenarnya. Gunaldi memandang lekat wajah Sari, yang kini sudah menjadi istrinya itu. Aku adalah seorang pelaku pesugihan. Jangan kaget, tapi aku tidak meminta tumbal dalam pencarian kekayaanku. Semua resiko aku yang akan menanggungnya. Maka kamu tetap aman selagi menurut dan patuh serta setia kepadaku. Akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku. Sekarang masuklah ke ruang kerjaku, kata Gunaldi. Dan Sari, meski dengan perasaan takut, akhirnya dia mengikuti suaminya masuk ke ruang kerjanya. Gunaldi mengganti semua bekas sesaji ritualnya dengan yang baru, dari lilin sampai air bunga dan sesaji lainnya. Duduklah dengan tenang dan tidak usah tegang. Sebatang lilin telah menyala, begitu juga dupa yang telah ia bakar. Gunaldi mengenakan pakaian serba hitam dan secarik kain hitam yang ia kenakan. Beberapa saat kemudian, Gunaldi menekukkan tubuhnya, membuat Sari semakin heran bercampur rasa takut dan penuh tanda tanya. Secarik kain hitam telah menutupi kepala Gunaldi, dan keajaiban pun kini terjadi di depan mata istrinya. Kaki-kaki Gunaldi berangsur-angsur mengecil dan pendek dengan kuku-kuku tebal dan kaku. Sari memperhatikan sebuah evolusi dari seorang manusia menjadi seekor binatang yang sangat mengerikan. Sekarang wanita itu terpana, takjub melihat hal yang sangat ganjil dan mustahil. Tapi ini nyata. Sosok Gunaldi sudah berubah seutuhnya menjadi seekor babi hutan yang ukurannya besar. Inilah wujudku. Orang bilang aku ini babi ngepet. Dengan begini, aku bisa melakukan pemindahan harta orang kaya dalam waktu sekejap saja. Kamu takut, Sari? Aku takut, Mas. Takut kalau wujudmu tidak bisa kembali seperti semula. Tenang saja. Aku bisa merubah wujudku jika aku dalam kesulitan. Coba perhatikan. Wujud babi tadi seketika tertelungkup dan secepatnya berubah menjadi sosok bayangan laki-laki. Inilah wujudku yang lain. Nah, sekarang sudah selesai. Aku membuka rahasia diriku. Maka kamu jangan coba-coba membongkar rahasia ini. Karena kemanapun kamu lari, aku akan dapat dengan mudah menemukan kamu. Nyawamu ada dalam genggamanku. Kamu mengerti, istriku? Tak ada pilihan lain bagi Sari selain hanya menganggukkan kepalanya. Nah, karena kamu sudah tahu akan semua rahasiaku dan telah mulai masuk kantor sebagai asisten pribadiku, maka mulai besok kamu harus mulai bekerja dengan baik. Tugas pertama yang harus kamu jalani adalah survei. Kamu harus berjalan-jalan
dengan cara apa dan bagaimana. Kamu harus mencari tahu posisi serta nama-nama orang kaya di desa-desa manapun. Untuk itu, aku menyediakan motor yang dapat kamu pakai. Kamu bisa berpura-pura berjualan keliling, atau terserah kamulah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saat aku mulai bekerja di luar sana, kamu harus tetap berada di kantorku, dalam keadaan tetap berjaga, dan fokus perhatikan cahaya lilin. Jika keadaan lilinnya menyala dengan tenang, itu berarti aku dalam keadaan aman-aman saja. Tapi jika nyala lilin bergerak ke sana kemari, seakan tertiup oleh angin, itu pertanda kalau aku dalam bahaya. Dan kamu harus segera meniup lilin itu hingga padam. Dan aku selamat. Carilah orang yang telah membuat hidupmu menderita. Biar aku yang akan menghabisi mereka. Kamu paham, sayang? Tanya Gunaldi dengan nada penuh ancaman. Tangannya menyentuh dagu Sari hingga membuat perempuan itu menengadahkan wajahnya, memperhatikan bibirnya yang menantang kelelakian Gunaldi. Perlahan bibir Gunaldi menyentuh bibir istrinya, dan Sari yang juga membalasnya. Malam itu mereka mulai bersama dengan keindahan layaknya pasangan suami istri. Keesokan siangnya, Sari mulai menjalankan misinya. Ia berpura-pura menjadi seorang pedagang kredit pakaian. Sari mengenakan jilbab dan bertutur kata sopan, sehingga banyak emak-emak yang tertarik dengan penampilannya. Kamu Neng Sari itu kan? Wah, hampir saja ibu nggak ngenalin kamu. Kamu sudah berubah ya kayaknya, kata seorang ibu-ibu yang tengah memilih baju-baju dagangan Sari yang ditaruh di atas motor. Ya, seperti yang ibu lihat sekarang. Saya juga sudah menikah, Bu. Oh, syukurlah. Ngomong-ngomong, orang mana suamimu? Kok nggak undang-undang sih? Orang kampung sebelah, Bu. Namanya Gunaldi. Kami menikah saja tanpa pesta. Gunaldi? Sepertinya saya pernah dengar namanya. Dia itu orang yang baru di kampung sebelah. Orang kaya yang kata orang itu pengusaha ya. Wah, beruntung banget kamu. Emak-emak ternyata cukup antusias melihat dagangan Sari yang merupakan jenis pakaian berkualitas baik. Bahkan Sari sengaja memberikan harga miring dengan angsuran ringan dan tidak memaksa. Jadi kamu istrinya orang baru itu. Tapi kelihatannya suami kamu itu kok jarang bergaul ya? Atau mungkin juga dia terlalu sibuk dengan urusan bisnisnya? Apalagi sekarang punya istri secantik kamu. Wah, pasti tambah betah aja di rumah. Entahlah, Bu. Aku sendiri belum tahu bisnisnya apa. Dan itu bukan urusan buat aku juga. Jadi ya sudahlah. Aku gak banyak tanya. Yang penting uang belanja dapur terpenuhi. Tapi saya kagum loh sama kamu, Sari. Kamu dapat merubah hidup kamu. Malahan sekarang mempunyai suami orang kaya. Tapi malah mau berdagang keliling kayak gini. Padahal kalau kamu mau, kamu minta saja untuk membuka toko pakaian. Saya yakin kalau suami kamu itu pasti mengabulkan permintaan kamu. Aku belum kepikiran untuk itu, Bu. Aku ingin merintis usahaku dari bawah. Belajar mengenal banyak sifat orang lain. Intinya aku mau belajar mandiri dulu. Bagus itu. Kamu butuh pengalaman dulu. Siapa tahu bisa lancar. Apalagi kalau saya lihat penampilan kamu ini ramah dan lembut. Mencerminkan wanita yang soleha. Itu bisa jadi modal untuk memikat hati pembeli. Ya, mudah-mudahan, Bu. Oh iya, mangga ibu-ibu, pilih yang mana suka. Atau barangkali ada yang mau dipesen, nanti aku bawain deh. Pokoknya aku mau ibu belanja puas dengan harga miring. Karena barang yang aku bawa ini langsung aku beli pada industri itu sendiri, Bu. Silakan.
cek label dan bahannya serta harganya. Promosi dagangan Sari memang menarik dan mendapat sambutan hangat dari kaum perempuan yang memang mayoritas suka belanja, apalagi menghutang. Daya pikat Sari juga menjadi buah bibir para wanita itu, karena mereka tahu siapa Sari pada masa lalunya, dan mereka mengagumi perubahan perempuan muda yang beruntung itu. Apa sebaiknya kamu tawarin juga dagangan kamu sama Ibu Lela? Ibu Lela? Ibu Lela yang mana yang Ibu maksud? Itu seberang jalan itu, yang cat temboknya berwarna biru langit dan ada batu marmernya itu loh. Siapa tahu dia mau beli dalam jumlah besar. Dia itu pemilik swalayan minimarket yang banyak tersebar di kota ini. Suaminya direktur sebuah bank. Ya pokoknya orang paling kaya di daerah ini. Siapa tahu dia order banyak buat THR lebaran nanti. Wah, aku rasa orang seperti mereka itu ya gak kenal sama dagangan keliling seperti ini. Kelas mereka kan kelas mall. Aku juga minder nawarinya, Bu. Ya, tapi kan belum kamu coba. Siapa tahu memang rezeki kamu. Ya udah, Bu, baiklah. Mungkin akan aku coba. Akhirnya aku menemukan sasaran empuk untuk Mas Gun. Dan dia sudah berjanji untuk memberikan harta sesuai keinginanku. Bapak, Ibu, sebentar lagi kita kaya. Pandangan mata Sari tak lepas dari rumah seperti yang ditunjukkan ibu tadi. Sebuah rumah mewah lengkap dengan 2 buah sedan keluaran terbaru yang pasti sangat mahal harganya. Kalau sudah, aku permisi dulu ya, Bu. Mumpung masih siang. Untuk cari pelanggan baru. Monggo Ibu. Oh iya, silakan. Terima kasih loh, sudah dibolehin ngutang. Sari hanya tersenyum dan ia segera meninggalkan tempat itu. Tepat di simpang jalan, Sari melihat 2 orang pria yang nampak asik bermain catur di sebuah rumah kecil yang mirip sebuah kontrakan. Sari membunyikan klakson dengan maksud untuk permisi. Kedua pria tadi mengangkat kepala. Seketika itu juga ingatan Sari tertuju pada salah seorang dari mereka. Iya, pria berkumis tipis dengan baju biru. Itulah orang yang pernah membuat hidupnya Sari hancur. Pria yang biasa dipanggil dengan nama Sobari itu memang salah satu dari keempat pria yang telah meruda paksa dirinya. Bahkan mereka menyekap Sari di tepian sebuah hutan. Pria bernama Sobari melihat wajah Sari, dan ia mengernyitkan alis matanya. Sekilas, dia dapat mengingat kalau wanita yang ada di sepeda motor itu adalah wanita yang menjadi korban kebiadabannya beberapa tahun yang lalu. Namun ia sedikit ragu, karena Sari mengenakan hijab penutup kepalanya. Hoi, berhenti. Dagang apaan lu? Tanya Sobari dengan nada tinggi. Sejenak Sari merasa ragu. Dia takut dan cemas kalau orang itu akan melakukan hal yang pernah ia lakukan dulu. Saya jualan pakaian wanita, Bang. Dan gak sedia pakaian untuk pria. Maaf. Gua gak peduli lu mau jual pakaian wanita atau pria, atau jual diri sekalipun. Gua lihat muka lu cantik. Berapa harga booking lu 1 malam? Abang ini ngomong apaan sih? Kok pakai tanya harga booking? Saya bukan PSK, Bang. Lu mau ngelak ya? Gua tahu lu itu siapa. Sari kan? Apa lu udah lupa sama tampang gua? Gua yang pertama kali mendapatkan keperawanan lu, Sari. Dan sekarang, karena lu gua lihat udah berubah, gua mau lu ngelayanin gua. Nah, sebut saja, berapa harga bookingan lu 1 malam? Tuh gua tinggal di situ, ya? Atau lu butuh duit sekarang? Ayo kita masuk. Ucapan pria bernama Sobari makin tidak terkontrol dan membuat Sari harus berpikir cepat demi keselamatan dirinya. Benarkah abang yang sudah mendapatkan keperawanan saya? Kalau begitu, saya tidak perlu dibayar, karena abang sudah memberikan pengalaman buat saya. Saya memang menjual diri karena ketagihan setelah peristiwa itu. Lucu. Benar-benar lucu.
Kok ada ya cewek ketagihan setelah diperkosa? Jadi lo mau menerima tawaran gua? Saya akan datang malam nanti. Tapi ingat, teman abang itu juga harus kebagian jatah. Dan perlu abang ingat, kalau abang harus kuat agar dapat memberikan kepuasan saya nanti malam. Hah, hebat bener nih cewek. Dia minta kita berdua melayani kepuasannya. Lu gimana, Dul? Mau ikutan gak? Ya elah bang, masa ada rezeki ditolak? Apalagi cewek ini cakep banget. Lah, biasanya nenek-nenek juga kita hambat. Awas lo ya. Kalau lu sampai gak datang nanti malam, gua pasti cari lu. Dan gua sekap di hutan kayak dulu lagi. Lu paham kan? Saya paham bang. Dan janji bakal datang malam nanti. Sekarang izinkan saya untuk berkeliling lagi. Dan mereka tertawa terbahak-bahak melihat Sari yang dianggapnya bodoh. Sampai di rumah, Sari menceritakan pengalaman pertamanya menjadi pedagang keliling. Sampai akhirnya dia menceritakan tentang rumah orang kaya yang akan menjadi ladang emas bagi Gunaldi. Dan tak lupa pula ia bercerita tentang pertemuannya dengan salah satu dari 4 pria yang pernah menyetubuhinya. Pengalaman yang luar biasa. Baru 1 hari kerja, kamu sudah mendapatkan 2 info sekaligus. Harta atau nyawa. Mana yang kami pilih lebih dulu? Kalau harta, mungkin aku juga akan mempelajari dulu lokasi dan detail rumah itu dalam hal keamanan untuk aku. Jadi sekarang kita fokus dulu untuk nyawa. Kamu harus datang menemui mereka sebelum jam 12. Ajak mereka ke tepi hutan seperti saat mereka memenjarakan dan mencelakakan kamu dulu. Dan jangan lupa, kamu harus memakai parfum kematian ini. Karena dengan parfum ini, aku bisa mengetahui keberadaan kamu, ya.